Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sore ini saya mau masak gulai daun singkong. Tapi sebelum itu, kelapanya harus dibelah dulu. Sebenarnya menggunakan santan instan juga bagus, tapi karena di rumah banyak kelapa, jadi saya manfaatin aja kelapanya. Daripada harus jalan ke warung lagi untuk membeli santan instan. Jadi saya menggunakan kelapa segar dari kebun. Dan karena di rumah juga alatnya lengkap, kelapanya ada, jadi ya kita gunakan saja apa yang ada di rumah. Dan ini untungnya kelapanya lumayan bagus, enak tidak keras dicongkel dari tempurungnya. Jadi tidak terlalu sulit untuk dibuka. Nah, sudah selesai. Tinggal mau dibawa masuk ke rumah untuk dicuci dan dibersihkan kotorannya. Setelah itu lanjut saya mau masak nasi dulu, karena kebetulan saya belum masak nasi juga. Dan ini sudah mau maghrib. Jadi sebelum gulai singkongnya dimasak, kita masak dulu nasinya. Pas nanti sayurnya masak, nasinya pun sudah matang. Dan ini aku sudah mulai membuat bumbu. Sedikit bawang merah, bawang putih, dan sedikit kemiri. Dan juga sedikit lengkuas, cabai merah 2 biji. Serta ada juga bubuk kunyit dan bubuk ketumbar. Sebenarnya bubuk kunyit dan ketumbar itu sudah halus, tapi nanti akan saya cemplungin semuanya. Karena biasanya kalau saya lambat, biasanya itu saya lupa memasukkan bumbunya. Dan ini kita lanjut untuk memarut kelapa yang tadi sudah kita belah. Jadi diparut dulu. Ini tidak semuanya saya gunakan, masih ada saya sisakan sepotong. Karena sayur yang saya masak itu hanya sedikit, jadi tidak perlu menggunakan banyak santan. Kalau sayurnya sedikit, santannya banyak, nanti terlalu kental, jangan bikin enak. Dan ini kelapa parutnya aku obok-obok dulu, ya diperas-peras supaya air santannya bisa keluar dengan sempurna. Dan ini aku hanya peras 2 kali saja, karena nanti kalau 3 kali itu sudah bening. Jadi aku ambil santannya di 2 kali perasan saja. Jadi santannya itu pas, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Semuanya aku jadikan satu. Karena ini aku peras menggunakan air minum, jadi aman nantinya, walaupun hanya mendidih sebentar. Ini aku mau tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Bumbu yang tadi ini tidak saya tumis semua, separuhnya nanti akan saya simpan lagi di kulkas untuk pemakaian berikutnya. Karena biasanya saya begitu. Kalau saya membuat bumbu, saya selalu melebihkannya, bukan untuk 1 kali pemakaian. Karena saya tidak mau repot bolak-balik memblender bumbu. Jadi bisa untuk 2-3 kali pemakaian. Supaya bumbunya ini tidak gosong, saya tambahkan juga nanti sedikit air santan. Jadi ini saya obok-obok dulu, saya aduk biar bumbunya matang. Baru kemudian saya tambahkan sedikit santan supaya bumbunya itu tidak gosong. Karena penggorengannya ini sudah mulai gosong di pinggirnya, soalnya apinya itu tadi itu kebesaran. Ya, aku aduk-aduk sebentar lagi biar bumbunya matang. Lalu aku pindahkan ke panci lain supaya gosong dari pancinya itu tidak ikut masuk di sayur. Ini bumbunya sudah aku cemplungin ke panci lain, kemudian juga santannya pun sudah saya campur lagi. Dan saya tunggu dulu sampai dia mendidih, baru nanti daun singkongnya itu dimasukkan. Daun singkongnya ini sudah saya rebus tadi siang, jadi saya simpan di kulkas.
Jadi sekarang itu tinggal cemplungin aja sayurnya. Soalnya tadi siang sudah direbus sampai matang. Sengaja aku rebus duluan supaya nanti masaknya itu simple, nggak kelamaan. Ini aku tambahin sedikit garam dan juga penyedap. Sambil diaduk-aduk sebentar dan juga koreksi rasa, tunggu mendidih sebentar lagi. Tidak perlu terlalu lama karena ini daun ubinya sudah sangat lembek. Ini warnanya ini tetap hijau karena pada saat direbus tadi siang itu saya tambahin baking soda. Oh ya, ini gulai daun singkongnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Warnanya cukup cantik. Lanjut lagi mau masak telur ceplok untuk teman makan nantinya. Telur yang aku masak hari ini cuma 3 biji. Karena kebetulan yang makan hari ini tidak banyak, hanya 3 orang saja. Jadi hanya masak 3 biji telur ceplok saja. Kebetulan yang lainnya sudah makan di luar, jadi yang tinggal di rumah itu hanya anak-anak saja. Jadi aku masakin telur ceplok dan gulai daun singkong. Menu hari ini tuh sangat-sangat sederhana. Dan kebetulan ini masih ada ikan rebus. Jadi saya goreng ulang tapi tidak membuatnya keras. Jadi masih lembek, masih aman untuk anak-anak. Kemudian nanti akan dicampurkan dengan bumbu yang sudah saya buat kemarin malam. Bumbunya itu tidak pedas, hanya menggunakan cabai merah. Jadi tunggu sampai ikannya ini agak kering sedikit. Nanti bumbunya tinggal dicemplung-cemplungin aja. Sengaja saya menggunakan sedikit minyak karena saya tidak mau nanti ikannya terlalu berminyak. Nanti hanya akan ditambahkan sedikit air supaya bumbunya itu tidak gosong. Dan ini dia penampakan ikannya yang sudah digoreng. Dan kemudian saya tambahin bumbu yang sudah matang. Bumbunya ini sebenarnya sudah matang, cuman agak membeku sedikit karena disimpan di kulkas. Jadi agak-agak susah mencairnya, harus diaduk-aduk dulu. Ini ikannya tidak apa-apa bercampur sampai agak hancur sedikit, tidak masalah karena tulang-tulangnya sudah dibuangin, jadi aman untuk dikonsumsi nantinya. Tapi saya rasa bumbunya ini masih kurang, jadi saya tambahin sedikit lagi. Dan kemudian nanti akan saya kasih sedikit air juga biar nanti bumbunya itu tidak gosong. Jadi pas diaduk-aduk itu juga enak, tidak lengket di penggorengan. Saya tidak menggunakan minyak karena sebenarnya bumbunya itu sudah berminyak sekali, cuma agak membeku sedikit. Dan ini juga jangan lupa dikoreksi rasanya, diberi tambahan garam dan sedikit penyedap. Karena kebetulan masako saya di rumah itu habis, jadi saya menggunakan garam dan penyedap saja. Dan diaduk-aduk lagi sampai matang. Dan tidak lama lagi ini sudah siap untuk diangkat dan disajikan. Menu hari ini tuh sangat biasa. Sudah menjelang maghrib, masakan hampir siap. Dan sudah mulai terdengar suara dari masjid lagi. Tidak akan lama lagi suara azan mulai terdengar. Dan ini masakannya sudah selesai. Dan masakannya ini sudah siap dan siap dinikmati. Sekarang dapurnya pun sudah mulai kayak kapal yang sedang pecah.